Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsifana Nur Karima dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh disebut inspirasi, sedangkan proses pengambilan karbon dioksida disebut ekspirasi. Organ pernafasan yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung termasuk alat pernafasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernafasan paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, mengatur suhu udara pernafasan, dan mengenali adanya bau. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring, selanjutnya yaitu faring. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Pada waktu menelan, makanan epiglotis menutupi laring, sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernafas epiglotis akan membuka, sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Selanjutnya yaitu trachea. Trachea atau batang tenggorokan. Tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Ini ya, kurang lebih 10 cm dan terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Di paru-paru trachea bercabang dua, membentuk bronkus. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, lapisan terdalam terisi atas jaringan epitelium bersilia. Selanjutnya yaitu laring. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trachea, di depan laringofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutupi serta membuka glotis. Glotis adalah lubang mirip celah yang menghubungkan faring dengan trachea. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trachea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkar, lumen dengan sempurna. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Selanjutnya yaitu paru-paru.
Paru-paru ada dua, yaitu kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Ini ya. Paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus itu terdapat di dalam bronkiolus. Alveolus merupakan bronkiolus bermuara pada alveol atau alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas 1 lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya peluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah, dari CO2 dari sel-sel darah ke udara. Di dalam pernafasan terdapat beberapa proses pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan eksternal, merupakan pertukaran O2 dari udara dengan CO2 dari kapiler darah dalam alveolus. Pernafasan eksternal terjadi di dalam paru-paru. Dalam proses ini, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar menuju atmosfer. Pada sistem pernafasan eksternal, O2 di dalam alveolus paru-paru masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi dapat berlangsung karena adanya perbedaan tekanan parsial antara O2 dalam alveolus dengan oksigen O2 dalam kapiler darah. Tekanan parsial oksigen O2 dalam alveolus lebih tinggi dibanding oksigen O2 dalam kapiler darah. Proses difusi akan terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah. Di dalam kapiler arteri darah, O2 kemudian diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ditambah oksigen menjadi hemoglobin oksigen. Oksigen atau O2 yang diikat hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel mitokondria untuk proses oksidasi. Oksidasi dalam sel akan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena darah menuju alveolus. Karbon dioksida dalam alveolus ini akan dikeluarkan lewat paru-paru. Karbon dioksida diangkut sebagai ion bikarbonat. Selanjutnya yaitu pernafasan internal. Pernafasan internal yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari kapiler darah ke sel-sel tubuh atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Oksigen dan karbon dioksida bergerak berlawanan. Oksigen berdifusi dari darah ke dalam sel, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari dalam sel menuju darah. Selanjutnya yaitu pernafasan seluler. Pernafasan seluler adalah proses kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel-sel tubuh. Dalam proses ini, oksigen bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa, sehingga energi dihasilkan. Energi ini tersimpan dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). Pernapasan seluler menghasilkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya yaitu pengikatan hemoglobin dengan oksigen.
Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Pada pernafasan internal, oksigen yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin diangkut menuju sel. Selanjutnya, oksihemoglobin akan melepaskan oksigen ke dalam jaringan tubuh atau sel. Kemudian oksigen diterima oleh mitokondria untuk digunakan pada proses oksidasi. Proses oksidasi menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida akan berdifusi masuk ke kapiler vena darah. Karbon dioksida ini akan diangkat oleh kapiler vena darah menuju alveolus dalam paru-paru. Proses pengangkatan gas karbon dioksida melalui 3 cara. Yang pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat. Mekanisme terjadinya reaksi ini hanya menggunakan 5% dari total karbon dioksida yang ada dalam plasma. Yang kedua, karbon dioksida diangkut dengan membentuk karbon hemoglobin. Karbon dioksida ini berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan amin. Amin merupakan protein dari hemoglobin. Proses ini hanya memanfaatkan 30% dari total karbon dioksida yang ada secara sederhana. Yang ketiga yaitu karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Proses ini berantai dan disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida bersenyawa dengan air membentuk asam karbonat. Sekian anatomi video pernafasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.